Banyak orang ngira dirinya rasional. Apa iya? Ya terutama orang-orang Twitter nih, ngakunya si paling rasional. Padahal menurut fakta neuroscience nih ya, manusia itu dalam hidupnya mostly dikendalikan oleh otak emosi. Yes, mau lo orang Twitter yang ngaku IQ-nya 120, ataupun orang TikTok yang IQ-nya dituduh setara simpanse, kalian semua sama. Sama-sama didrive oleh otak emosi. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Coba inget-inget lagi deh, keputusan-keputusan yang kalian buat dalam hidup. Beli motor, beli HP, milih pasangan, bahkan sesimpel semalam abis ngokang batang, itu semua kalian putuskan kemungkinan besar lewat emosi. Bukan karena kalian kurang pinter, bukan. Tapi ya memang otak logika itu keseringannya jadi penumpang doang. Contoh nih ya, ada dokter yang ngerokok. Kita pikir kan kurang goblok apalagi itu manusia. Dia dokter, dia pasti paham rokok berbahaya, tapi kok tetap lanjut? Kan goblok. Bahkan Jablay Kudisan pun tahu kalau ngerokok itu nggak sehat. Ya otak logika lo boleh paham sehat nggak sehat, tapi kalau otak emosi bilang ini enak, gasken mamang. Zaman dulu orang berpikir bahwa organ yang menjadi inti manusia adalah jantungnya, hatinya, sampai jiwanya. Ya kalau dalam sains sih nggak ada istilah jiwa ya. Jadi kita skip dulu yang satu itu tuh. Oke, kenapa jantungnya? Karena yang paling kedengeran adalah yang ada di dada kita. Kalau ada bunyi dak-dikduk berarti hidup. Kalau nggak ada bunyi dak-dikduk berarti mati. Kalau kena tombak di bagian tangan orang masih hidup. Bohong, lu kena tombak sekalipun, lu masih hidup. Tapi begitu ketombak di bagian jantung, auto game over. Dari situ muncul intuisi sederhana, tapi masuk akal pada zamannya. Inti manusia ada di situ, di dada. Secara empiris versi zaman batu, jantung kelihatan kayak pusat komando. Baru pada zaman modern lah setelah manusia mulai membedah dan mengamati otak, akhirnya diketahui bahwa ternyata otaklah yang ngatur semuanya. Jantung iya vital untuk memompa darah ke seluruh tubuh, betul. Tapi yang ngasih sinyal supaya jantung bekerja dengan benar adalah si otak. Dari situ peta kekuasaan bergeser. Intisari manusia bukan lagi di jantung, tapi di otak. Lahirlah neuroscience dan inilah bidang ilmu yang bisa menjelaskan tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Nah di channel Jamaah Neuroscience ini kita akan ngebahas kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Hampir semua ada jawabannya. Dan ini jawaban-jawaban yang konkret ya, bukan jawaban dongeng cocok logi. Nah kita mulai dari premis tersebut. Kenapa manusia demen banget sama dongeng cocok logi? Jawabannya sesuai pembukaan video ini. Otak emosi lo yang pegang kendali. Itu kenapa lu demen cocok logi. Otak kita itu ada banyak bagiannya. Bukan soal otak kiri pintar ngitung, otak kanan jago kreatif ya, bukan. Itu mah hoax motivator zaman dulu. Tapi for the sake of kesimpulan video ini, kita bagi dulu aja jadi dua bagian nih. Dua bagian otak. Mode otak emosi dan juga mode otak logika. Otak emosi ini evolusinya lebih tua. Tugas utamanya bukan buat mikir bener atau salah, tapi buat mikir aman atau bahaya. Enak atau nggak enak, percaya atau curiga. Otak emosi kerjanya cepet, intuitif dan nggak sabaran. Begitu ada cerita yang bikin hati terasa klik, otak emosi langsung bilang, ini masuk akal, simpen. Masalahnya, otak emosi nggak peduli bukti. Yang dia peduli adalah rasa. Jadi selama sebuah dongeng terdengar rapi, ada polanya, ada maknanya, ada tokoh baik dan jahat, otak emosi lu bakalan seneng. Dopamin lu bakalan naik. Rasa tenang akan muncul. Padahal secara fakta, belum tentu benar dan belum tentu ada hubungan dengan realitas. Itu masalahnya. Sementara otak logika, yang kerjanya itu ngecek data, nanya buktinya mana, ini sebab akibat beneran atau kebetulan. Nah mode yang satu ini kerjanya itu lebih lambat dan boros energi. Otak logika baru aktif kalau kita sengaja maksa buat mikir. Dan jujur aja kita manusia lebih seringnya males mikir. Karena ternyata memang naluriahnya otak manusia itu males. Kenapa? Otak kita itu punya prioritas untuk bertahan hidup selama-lamanya. Nah cara paling utama untuk bertahan hidup selama-lamanya adalah fokus menghemat energi. Makanya otak lebih suka pakai mode otak emosi karena itu yang paling hemat energi. Kalau pakai otak logika, effortnya lebih banyak. Tentu lebih hemat energi bagi otak orang Yunani kuno dengan percaya bahwa petir itu terjadi karena Zeus lagi tantrum dibandingkan karena alasan fenomena alam. Kalau alasan fenomena alam, mikirnya mesti pakai logika. Capek.
Disinilah pentingnya kecerdasan emosional. Emosi emang lebih sering ngebajak otak kita. Gak apa-apa, terima aja. Kita gak perlu menjadi si paling rasional. Emosi jangan dilawan tapi dikontrol. Cerdas secara emosi itu maksudnya adalah mampu mengenali emosi sebelum emosi tersebut nyetir hidup lo. Tahu kenapa lo lagi lapar? Lapar beneran apa lapar emosi? Kalau cuma lapar karena lagi bosen ya solusinya ilangin bosennya, bukan makan. Biar badan lu gak obesitas. Jangan malah tiap lapar lu turutin lu makan terus sebekong. Terus pas badan lu gembrot, lu pakai alasan tai kucing macam self love. Itu namanya bodoh secara emosional. Tahu alasan kenapa lu nangisin mantan lu berbulan-bulan? Karena apa sih sebenarnya? Kebanyakan orang termasuk gua dulu suka nangisin cewek. Alasannya adalah karena kita merasa bahwa dialah the one yang dikirim semesta. Kok bisa yakin begitu? Buktinya apa? Buktinya rasa ini dahsyat bang, beda ini. Tanda kesamaannya juga banyak. Lu gak akan paham karena lu gak mengalami. Begitulah jawaban orang-orang dongo. Bukti kok pakai perasaan? Ya gak heran hidupnya sial mulu. Gini ya, saat ada hal-hal yang gak bisa kita jawab, otak lo bakal menafsirkan itu sebagai salah satu tanda bahaya. Ketidakpastian itu nggak aman. Saat ada tanda nggak aman, ada bagian otak yang akan nyala, namanya amigdala. Secara evolusioner, kalau amigdala kelamaan nyalanya, itu bikin boros energi. Dan tentu aja otak nggak suka hal tersebut karena otak itu pengennya hemat energi. Nah saat amigdala nyala, otak itu pengennya cepat-cepat balik ke kondisi stabil. Nah disinilah celahnya. Kalau logika belum punya jawaban, tapi amigdala udah keburu aktif, otak akan mencari cara tercepat untuk menenangkan diri. Salah satunya adalah dengan menerima cerita yang memberi rasa kepastian. Entah itu mitos, cocok logi, teori konspirasi, atau yang satu lagi. Ya pokoknya penjelasan apapun yang terasa klik. Cukup. Kalau udah klik, otak bakal ngerasa aman. Begitu ada cerita yang menutup ketidakpastian, amigdala akan mereda. Tegangan turun. Dopamin bisa naik. Rasa tenang akan muncul. Ya walaupun ceritanya belum tentu benar, saat lo sedang bingung kenapa lo susah move on, jawaban paling mudahnya adalah dengan percaya bahwa dialah the one. Dengan begitu lo merasa bahwa tangisan-tangisan lo itu gak akan sia-sia. Ya toh one day lo akan bersama. Saat manusia zaman dulu bingung kenapa ada petir, lahirlah jawaban yang menenangkan otak. Oh itu Zeus. Ya nggak apa-apa ngarang. Yang penting otak nyaman. Begitu sains sudah bisa menjawab petir itu datangnya dari mana, ya cerita Zeus udah nggak relevan lagi. Ya ngapain orang Yunani modern sekarang masih percaya mitos Zeus? Lah nggak penting. Kalau udah ada jawaban konkretnya, cerita Zeus udah nggak penting lagi. Kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Kenapa kita di sini? Ya jawaban paling gampangnya adalah, ya itulah otak emosi. Dia didrive oleh rasa. Otak kita suka pola, otak kita suka makna, karena keduanya memberikan kepastian. Masalahnya, saat kita selalu dibajak oleh pola dan makna-makna yang gak jelas, maka keputusan yang kita ambil dalam hidup seringnya akan salah. Contoh nih, hidup sering apes. Bukannya mikir sering apes gara-gara apa, supaya bisa perbaikin diri, otaknya malah cocok logi, nyari jawaban. Oh ini lagi diuji, namanya juga orang pilihan, diuji biar naik kelas harus sabar. Ya udah, akhirnya nerimo-nerimo aja, gak berubah dan makin hari makin apes. Kecerdasan emosional itu fondasi dari semua hal. Disiplin, konsistensi, fokus, bahkan kepercayaan diri, semua lahir dari situ. Bukan dari niat gede, tapi dari kemampuan ngatur emosi kecil yang datang setiap hari. Kalau emosi lo liar, hidup lo juga liar. Kalau emosi lo kebaca dan kepegang, hidup lo mulai bisa diarahkan. Kenapa ada orang yang kecanduan? Kecanduan alkohol kek, cinta kek, coli kek, dan kecanduan apapun itu. Adiksi itu bukan soal kurang niat, bukan soal mental lemah, atau bahkan bukan soal kurang iman. Adiksi adalah kondisi ketika sirkuit emosi dan reward di otak lo menjadi terlalu dominan. Sementara sirkuit otak untuk kontrol diri melemah. Ya simpelnya otak emosi ngebajak dan jadi susah dikendaliin. Adiksi ini masalahnya adalah otak itu udah nganggap kebiasaan lo itu enak dan penting. Jadi harus diulang terus. Otak lo terbiasa dikasih asupan dopamin yang low effort, high reward. Otak demen banget tuh. Yang hemat energi, effortnya low, tapi rewardnya tinggi. Makanya kecanduan itu hampir pasti dari hal-hal yang low effort. Macam coli, ngebucin, minum-minum. Jarang banget ada orang yang kecanduan baca buku. Karena baca buku, effortnya nggak rendah. Lu tahu ini nggak baik, tapi otak logika lo yang tugasnya ngerem dan mikir jangka panjang udah nggak bisa bantu banyak. Kalau topik adiksi ini emang enaknya kita bahas bareng ahlinya. Langsung di acara Majelis Neuroscience Perdana nih, tanggal 8 Februari 2026. Kita bakal ngundang seorang dokter spesialis kejiwaan. Karena dokter SPKJ pasti belajar neuroscience. Silakan, kalau minat ikut, ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Kita dalamin neuroscience demi hidup yang lebih baik. Langsung aja pesan tempat duduk lo. Linknya gue taruh di deskripsi video.